Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari kemarin sampai pada firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in, maka jika kalian berselisih, berdebat pada sesuatu, tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikanlah akan dia kepada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus takwilnya. Itu kemarin kita sudah bahas sampai situ ya, sampai situ. Baiklah, marilah kita lanjutkan apa yang menjadi bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dan keterangan. Nahyun minallahi li ibadihil mu'minina anit tasyabuhi bil mutafarriqina mukhtalifina fi dinihim min ahlil kitab. Jadi ayat yang tadi, firman Allah yang tadi itu adalah merupakan larangan dari Allah li ibadihil mu'minina, kepada hamba-hambanya yang beriman. Larangan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, anit tasabbuhi bil mutafarriqina, daripada menyerupai kepada orang-orang yang bercerai-berai, mukhtalifina, dan berselisih, fi dinihim, tentang agama mereka, di dalam agama mereka, min ahlil kitab, daripada ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka bercerai-berai, mereka berselisih di dalam agama mereka. Nah, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berselisih. Wa ulaikal ladzina ikhtalafu fi dinihim lahum azabun azimun.
dan bermula mereka orang-orang yang berselisih, yang berbeda fi dinihim, di dalam agama mereka, lahum azabun azimun, bagi mereka orang-orang yang berselisih tersebut, bagi mereka azab yang besar, bagi mereka azab yang besar. Wa tafakkur fihi wanju binafsika minhu wa zalika bimulazamahil kitabi was sunnati wa mujadabatiz zaighi wal bidai wal ara'il mukhtalifati wal ahwa'il mutafarriqati wa tafakkur fihi, dan pikirkanlah tentang azab yang besar, wanju bi nafsika minhu, dan selamatkanlah diri kalian daripada azab yang besar. Selamatkan diri kalian daripada azab yang luar biasa, azab yang besar. Wazalika, dan bermula yang demikian itu, bimulazamahil kitabi, yaitu dengan menekuni Alkitab, yaitu Quran. Jadi dalam rangka kita bertafakur tentang azab yang besar dan menjauhkan atau menyelamatkan diri dari azab yang besar, yang demikian itu dengan cara menekuni Al-Quran, menekuni Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Makanya kita di sini kan kita isi dengan tafsir Quran, agar kita memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Ya, karena apa? Quran itu dengan kita menekuni dan mempelajari Al-Quran, insya Allah kita bisa melaksanakan agama ini dengan baik dan benar, sehingga kita bisa terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazalika, dan bermula yang demikian itu, bertafakur dan menyelamatkan diri dari azab yang besar dengan cara menekuni Al-Quran wa sunnati, dan sunnah, sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mujadabatiz zaighi, dan menjauhi daripada kesesatan, wal bidai, dan bid'ah. Ya. Jadi dengan kita menekuni Al-Quran, dengan kita menekuni sunnah, maka kita insya Allah akan jauh daripada kesesatan. Kan kemarin juga kita sempat singgung, aku tinggalkan dua pusaka, fa in tamassaktum bihima, maka jika kalian berpegang pada dua pusaka tersebut, lan tadilu abada, tidaklah sekali-kali kalian sesat selamanya. Yakni apa itu dua pusaka? Kitab Allah wa sunnatar Rasul, itu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Jadi insya Allah dengan kita menekuni Al-Quran dan sunnah, dengan sebab kita mempelajari Quran dan sunnah, kemudian melaksanakan hal tersebut, insya Allah kita akan jauh daripada kesesatan. Insya Allah kita akan jauh daripada bid'ah. Jauhkan daripada bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin ilanna finna. Segala bid'ah itu adalah sesat,
dan kesesatan, segala kesesatan itu di neraka. Kita harus sekarang cuma milah-milah ini. Mana yang menjadi sunnatullah wa sunnatur rasul, mana yang bukan. Mana yang menjadi ajaran Rasulullah, mana yang bukan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam bid'ah. Ke dalam bid'ah, jangan sampai. Mending kalau kita terjerumus ke dalam bid'ah hasanah. Kalau ke dalam bid'ah dolalah, gimana? Ya. Kalau Imam Syafi'i mengemukakan bid'ah itu terbagi dua, hasanah dan dolalah. Kalau kita terjerumus ke dalam bid'ah yang hasanah, kalau yang dolalah, repot kita. Pokoknya intinya adalah wa mujanabati zaighi, dan menjauhkan daripada kesesatan dan menjauhkan daripada bid'ah apapun bentuknya, jauhin tuh. Ya, jauhkan, khawatir kita. Wal ara'il mukhtalifati, dan juga jauhkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda, pendapat-pendapat yang berselisih. Ya. Wal ahwa'il mutafarriqati, dan jauhkan daripada segala keinginan-keinginan yang bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan. Jauhkan daripada keinginan-keinginan berpecah belah, bercerai-berai. Itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu kama tafarraqa ahlul kitabi wakhtalafu fi dinihim faqad tafarraqat hazihil ummat wakhtalafat aidan ala ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Dan ketahuilah olehmu, annahu kama tafarraqa ahlul kitab, bahwasanya sebagaimana telah berpecah belah, bahwasanya sebagaimana telah bercerai-berai ahlul kitab, wakhtalafu fi dinihim, dan mereka telah berselisih tentang agama mereka, di dalam agama mereka, faqad tafarraqat hazihil ummatu, maka sesungguhnya telah bercerai-berai umat ini, yaitu umat Islam. Waktalafat aidan, dan juga berselisih. Jadi umat ini juga, umat Islam telah bercerai-berai dan berselisih ala ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut apa-apa yang Rasulullah telah memberitakannya, telah menginformasikannya. Ya, kita rasakan sekarang kan. Kita juga bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kita juga berselisih satu sama lain antar umat Islam. Yang kadang justru perselisihan itu menimbulkan ekses yang negatif. Saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Jadi memang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita, telah memberikan tahu kepada kita bahwa umatnya juga, yaitu umat Islam, telah berpecah belah dan berselisih. Alama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, menurut apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikannya fi qaulihi, di dalam sabdanya, ibtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan waftaraqatin nasara ala isnani wa sab'ina firqatan.
telah bercerai-berai, telah berpecah belah Yahudi ala ihda wa sab'ina firqatan, menjadi 71 golongan. Yahudi menjadi 71 kelompok. Waqtaraqatin nasara ala isnain wa sab'ina firqatan, dan Nasrani telah berpecah belah, bercerai-berai sebanyak 72 firqah, 72 golongan. Wasa tabtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, dan nanti kelak bercerai-berai umatku menjadi 73 golongan. Umatku, umat Islam menjadi bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan. Semuanya di dalam neraka. Semuanya di dalam neraka. Illa wahidatan, kecuali satu golongan, kecuali satu kelompok. 72 di dalam neraka, satu yang tidak. Wa qadib tarakot hazihil ummatu ala haza adadi min zamani qadimin wa tamma ma wa ada sadiqul amin ala wahyillahi ta'ala wa tanzilihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah berpecah belah umat ini, yaitu umat Islam, ala hazal adadi, menurut 73 golongan, min zamani qadim, dari zaman yang dahulu, dari zaman terdahulu, wa tamma ma wa'ada shadiqul amin, dan telah sempurna apa-apa yang dijanjikan oleh Nabi yang benar dan yang terpercaya, ala wahyillahi ta'ala, yang terpercaya menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa tanzilihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sejak lama umat ini terpecah belah, umat Islam terpecah belah. Maka dikatakan min zamani qadimin, dari zaman yang terdahulu, dan telah sempurna apa yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan oleh beliau bahwa nanti akan terpecah belah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Walamma su'ila alaihi salam, dan tatkala ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil firqatin najiyati man hiya, ketika ditanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok yang selamat, golongan yang selamat, man hiya, siapa dia yang selamat dari 73 golongan tadi? Siapa yang selamat? Siapa yang di dalam surga? 73, yang 72 di dalam neraka, yang satu di dalam surga, tidak berada di dalam neraka. Siapa? Man hiya. Kanjeng Nabi ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah dia wahai Rasulullah? Qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala allati takunu ala misli ma anna alaih wa ashabihi wa amara alaihi salam indal ikhtilafi biluzumin. Maka setelah ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang selamat, kelompok mana yang selamat, maka Kanjeng Nabi bersabda, allati takunu, kelompok itu adalah yang adalah dia menurut semisal apa yang aku jalankan, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku jalankan. Ya. Kan gitu kan? Contoh yang paling baik di dalam menjalankan syariat ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, kalau kita mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat jalannya, maka itulah kelompok yang selamat. Makanya diwanti-wanti oleh pengarang kitab, jauhkan bid'ah. Jauhkan bid'ah, pelan-pelan jauhin tuh bid'ah. Jangan bangga dengan bid'ah. Ya, ini bukan kita, bukan saya yang bicara, pengarang kitab. Ya, daripada kita ngerjakan yang samar-samar, udah aja ngerjain yang jelas-jelas. Ya. Jadi kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang menjalankan seperti apa yang aku jalankan dan sahabat-sahabatku jalankan. Wa ammara alaihi salam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu memerintahkan indal ikhtilafi biluzumin, tatkala terjadi perselisihan supaya menetapi as-sawa dan azam. Kita menetapi sawadal azam. Apabila terjadi perselisihan, maka Kanjeng Nabi perintahkan supaya kita menetapi kepada as-sawadal azam. Wahya al-jumhuru wal aksaru minal muslimin. Siapa itu as-sawadul azam? Siapa? Dia itu adalah golongan yang besar dan yang lebih banyak daripada orang-orang Islam. Kita harus menetapi kepada mereka. Walam yazal ahlu sunnati bihamdillahi ta'ala min zamanil awal ila yaumin. Jadi kita diperintahkan untuk menetapi golongan yang besar dan yang lebih banyak dari kaum muslimin. Walam yazal, dan yang tidak henti-hentinya ahlu sunnah dengan memuji Allah Ta'ala. Siapa itu? Yaitu ahlu sunnah. Kita menetapi kepada golongan yang besar dan yang lebih banyak, dan menetapi kepada ahlu sunnah. Bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah Ta'ala, min zamanil awal, dari zaman yang awal. Jadi ahlu sunnah itu selalu memuji Allah dari zaman yang awal ila yaumin, sampai hari ini. Hum as-sawadul a'zam, bermula mereka itu adalah sawadul a'zam. Jadi ahlu sunnah itu adalah as-sawadul a'zam. Nah, jika terjadi perselisihan, maka kita harus mendekat, merapat kepada ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itulah kelompok manusia yang menjalankan syariat ini, syariat Islam, sebagaimana Kanjeng Nabi dan para sahabat jalankan. Insya Allah dengan kita mengikuti ahlu sunnah, maka kita akan selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pagi hari ini, insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali dan semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.